nanti bisa dikat. Pak, jadi pertama saya ingin menanyakan nama Bapak sama jabatan Bapak di sini. Oke, nama saya Yudiana. Jabatan saya Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di bidang lalu lintas dan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung. Oke. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana keadaan lalu lintas di Kota Bandung saat ini? Lalu lintas di Kota Bandung seperti yang lihat di sekarang itu pada saat jam sibuk pagi maupun sore sering terlihat terjadi beberapa kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas di beberapa simpang atau ruas jalan. Nah, ini terlihat pada saat pagi hari kendaraan yang akan menuju pusat Kota Bandung dari luar Kota Bandung yang menuju Kota Bandung yang mempunyai pekerjaan di Kota Bandung dan sedangkan rumahnya di luar Kota Bandung semua masuk ke Kota Bandung pada waktu yang hampir bersamaan itu pada saat pagi hari mulai pukul 7 sampai pukul 8 itu sering sekali mengalami terjadi kemacetan. Begitu juga pada jam sibuk sore ketika jam kerja sudah selesai mereka kembali ke rumahnya masing-masing itu terjadi arus balik kepadatan di lintas karena pada saat jam pulang mereka waktu yang bersamaan pula mereka kembali ke masing-masing sehingga terjadi kepadatan atau kemacetan. Nah, ini kepadatan tersebut umumnya akibat adanya mungkin juga pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat besar sekali sehingga ini menimbulkan beberapa hambatan-hambatan. Lalu saya juga ingin bertanya, seberapa besatkah atau seberapa signifikan kenaikan dari transportasi pribadi di Kota Bandung saat ini, Pak? Saya kira sangat besar sekali kita kendaraan motor itu setiap harinya dijual di Kota Bandung sebenarnya 200 kendaraan. Untuk mobil itu sekitar lebih dari 100 kendaraan. Ini menunjukkan bahwa tidak diimbangi, tidak seimbang, atau kan mungkin cenderung pertumbuhannya mendekati nol, tidak jauh dari nol. Ini akan menyebabkan hambatan kemacetan. Lalu apa permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan akan transportasi Kota Bandung? Banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, terutama mengenai sarana angkutan umum kita di sini masih banyak menggunakan angkutan kecil, yang mana angkutan kecil ini hanya mengangkut sebagian atau beberapa penumpang saja. Yang diharapkan bahwa kendaraan kecil ini sebetulnya sudah saatnya diganti dengan kendaraan yang lebih massal lebih besar lagi seperti bis. Apa yang sedang dilakukan Dinas Perhubungan saat ini dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dan ledakan transportasi pribadi Kota Bandung? Maaf tadi yang sedikit sekali dan terjadi beberapa kerusakan yang memang sebetulnya juga setiap tahun itu diperbaiki, tapi memang faktor cuaca yang menentukan. Ketika itu pada cuaca musim hujan, jalan-jalan masalah yang diperbaiki itu seringkali juga mudah rusak. Lalu sekarang apa yang sedang dilakukan Dinas Perhubungan saat ini dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dan ledakan transportasi pribadi Kota Bandung? Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dinas pemerintah Kota Bandung dalam mengurai kemacetan pertama adalah khusus yang dilakukan oleh Perhubungan adalah kita mencoba menggantikan moda transportasi yang lebih kecil atau angkutan kota itu dengan moda transportasi yang lebih massal. Sekarang kita sudah mencoba dengan menggunakan atau mengunci bis Trans Metro Bandung koridor 1 mulai dari Cibareng, Cicahem, Ciberem, Cibiru, PP. Nah, itu bis Trans Metro Bandung tersebut melayani mulai dari Cibiru, Ciberem itu mencoba
mencoba membantu penumpang atau mencoba mengalihkan pengguna kendaraan pribadi kepada kendaraan yang lebih masalah. Lalu Pak, apa kendala Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan transportasi sesungguhnya di Kota Bandung? Apa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan saat ini dalam mengatasi permasalahan transportasi? Kendala-kendala banyak. Kendala-kendala banyak, yaitu pertama cuaca yang kita alami adalah mengenai cuaca adalah alat pengatur lampu lalu lintas. Alat pengatur lalu lintas atau traffic light itu pada saat musim hujan itu rentan sekali dengan cuaca petir maupun air, dan kan juga gangguan lainnya seperti tikus ya. Dan khusus untuk terkait ini banyak sekali permasalahan. Pertama, selain yang tadi sampaikan adalah faktor kehilangan material atau barang-barang yang identitas milik perhubungan berkaitan dengan supply. Artinya bila mana kabel itu hilang, walaupun cuma satu jengkal, itu akan mengakibatkan tidak berfungsinya satu. Dan kehilangan ini seringkali terjadi sehingga menyebabkan beberapa kesimpangan itu gangguan. Ini sering kita alami. Selanjutnya penempatan lainnya adalah banyaknya pengguna jalan yang tidak disiplin, oleh angkutan maupun angkutan pribadi. Ketika kita sudah memberikan suatu rambu-rambu peringatan larangan lalu lintas atau dilanggar oleh para pengguna, tentunya itu akan menyebabkan gangguan. Selanjutnya adalah mengenai tidak disiplinnya masyarakat dalam menggunakan jalan bagi manusianya, seperti para pedagang yang menggunakan pada jalan untuk berjualan jalan harus lalu lintas kendaraan. Selanjutnya tadi belum bisa sampaikan adalah upaya pemerintah Kota Bandung ya, upaya Dinas Perhubungan untuk mengurai kemacetan adalah selain tadi mengenai program bis TB, juga kita sudah merencanakan program-program lainnya seperti monorail, sky cable car, dan sky bridge. Selanjutnya seperti yang tertuang juga dalam RW, kita berusaha membuat lokasi-lokasi gedung parkir atau parkir di lokasi-lokasi tertentu. Nah, ini juga merupakan program Dinas Perhubungan dalam master plan transportasi Kota Bandung. Di mana tersebut juga selain tadi disampaikan beberapa lokasi Minang, dan lain-lain. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana menurut Bapak tentang proposal atau rancangan kami yang kami buat tentang perubahan sistem transportasi di Kota Bandung, khususnya di angkutan umum dengan pemanfaatan teknologi Global Positioning System atau GPS, lalu dengan sistem gaji untuk supir angkutan umum, dan sentralisasi kontrol transportasi Dinas Perhubungan untuk seluruh Kota Bandung. Bagaimana menurut Bapak? Satu persatu ya, untuk yang mengenai program GPS itu sebetulnya memang termasuk mimpi saya pribadi di Dinas Perhubungan adalah untuk mewujudkan GPS ini diaplikasikan ke beberapa kendaraan yang memang ingin menggunakannya. Dan sebetulnya kita mempunyai perangkat yang mendukung sebetulnya, yaitu area traffic control system kita. Sebetulnya kalau memang semuanya berjalan dengan baik, itu sangat mendukung terhadap GPS tersebut, di mana
informasi yang ada di area control system itu dapat diterima oleh yang pengguna GPS di mana titik-titik lokasi kemacetan, dan di mana kalau sudah diketahui oleh para pengguna itu bisa dihindari atau mereka bisa mencari solusi alternatif jalan lain yang lebih lancar dan tidak padat lagi. Selanjutnya mengenai GPS ini, kita memang di tahun 2012 ini sedang merencanakan Trans Metro Bandung Koridor 2, yaitu mulai Cicahem, Ciberem. Di dalam rencana koridor 2 tersebut, kita akan memasang GPS di bis Trans Metro Bandung, yang mana GPS ini bisa menginformasikan di mana titik lokasi terakhir bis tersebut berada. Jadi juga ini akan memudahkan kepada calon penumpang atau para penumpang dalam memperkirakan di mana atau kapan mereka akan tiba di shelter-shelter yang sudah dipasang alat informasi GPS tersebut. Dan untuk sistem penggajian, saya kira itu selama memang dimiliki oleh swasta, itu mekanismenya diserahkan kepada yang memiliki operator angkutan kota tersebut. Mungkin kita hanya memberikan semacam kebijakan atau rekomendasi terhadap sistem penggajian tersebut, tetapi pengaturan secara langsungnya saya kira mungkin pihak swasta yang akan mengatur langsung. Tapi mungkin karena saya di bidang lalu lintas atau seksi lalu lintas, ini akan lebih pasnya lagi kalau yang menjawab ini adalah dari bagian angkutan umum, dari seksi angkutan seksi angkutan. Pak Endar nanti akan jawab. Bapak ini nggak ada ya? Coba nanti kita lihat. Oh, ya udah. Lalu menurut Bapak, apakah mungkin bahwa jika transportasi umum ini disentralisasi oleh Dinas Perhubungan di Kota Bandung, jadi semuanya kontrol dari semua angkutan umum tersebut dipegang oleh Dinas Perhubungan, jadi bukan dari swasta lagi? Betul sekali, itu kita akan lebih mudah kalau memang semua angkutan kota atau angkutan umum atau angkutan massal yang ada di Kota Bandung itu istilahnya dioperasikan oleh satu operator. Apakah kita mempunyai unit pelaksana teknis daerah sendiri atau memang juga oleh satu operator, baik swasta atau mungkin badan usaha di daerah lainnya, itu akan lebih mudah. Depannya, apa rencana Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memperbaiki sistem transportasi untuk jangka pendek dan jangka panjang, khususnya untuk penambahan halte dan infrastruktur dari jalan itu sendiri? Khusus halte dan shelter saja ya? Iya. Yang lainnya tidak. Jadi untuk halte, pertama saya akan jelaskan beberapa hal yang sudah kita lakukan. Itu dari mulai 2009 sampai 2011 ini kita sudah setiap tahunnya membuat atau membangun shelter di Kota Bandung sebanyak 40 lokasi, dan ini pun tetap akan kita tambah setiap tahunnya, tergantung dari kemampuan anggaran daerah, dan juga mungkin ada pihak-pihak swasta yang mungkin bekerja sama dalam membangun shelter di Kota Bandung. Ke depan juga kita berkaitan dengan rencana-rencana tadi seperti rencana Trans Metro Bandung Koridor 2, tentunya juga akan ditambah lokasi-lokasi baru shelter yang mungkin akan lebih melengkapi lagi jumlah shelter di Kota Bandung, dan ini akan kita kurangi terus akan kita tambah sehingga memang dirasakan itu sudah cukup. Pak, mengapa tidak ada shelter di Institut Teknologi Bandung? Nah, berkaitan dengan shelter ITB, kebetulan ITB sendiri yang memang mau memprakarsai shelter. Jadi ada angkatan alumni angkatan berapa 71 kalau tidak salah, itu berencana ingin
merevitalisasi kawasan Ganesha, kawasan ITB. Salah satunya adalah membuat beberapa shelter di Jalan Ganesha atau lingkungan ITB. Nah, mungkin juga itu akan lebih pas atau akan menambah kawasan ITB lebih tertib lagi. Berarti tidak ada campur tangan dari dinas perhubungan. Sebetulnya kita akan sudah merencanakan di beberapa lokasi tersebut, namun karena memang ITB ingin membuat suatu program, akan mempunyai suatu program, akhirnya kita berikan sesuatu di ITB dan mungkin biar lebih seragam lagi gitu kan mereka, atau mungkin program ini mungkin biar jalan karena memang sudah merencanakan lebih dulu. Jadi sebetulnya juga kita sudah merencanakan di lokasi jalan Taman Sari itu akan kita buat shelter. Namun dan sekarang sudah ada yang dibuat shelter di jalan Taman Sari ke Taman Sabuga, Taman Sabuga. Untuk salah satu upaya kita masang shelter di Lalu Pak, satu pertanyaan lagi. Apakah Dinas Perhubungan akan membuat suatu aplikasi tertentu dalam membantu masyarakat dalam memilih angkot atau dalam mempublik atau mensosialisasikan rute-rute yang menurut kami itu sudah tidak sesuai lagi dengan rute-rute yang berada di website atau di laman dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Apakah ada rencana untuk membuat aplikasi atau bagaimana? Kita sudah melakukan survei atau membuat suatu kajian mengenai rerouting seluruh rute angkutan kota di Kota itu. Rerouting itu dilakukan tahun 2011. Itu kajiannya dari konsultan dari ITB juga. Di dalam rerouting tersebut, mana rute-rute yang sekarang ada itu diusulkan untuk dirubah lagi rutenya. Karena kan itu dari tahun beberapa puluh tahun ke belakang itu rutenya tidak berubah, hampir tidak berubah ya, kecuali kalau ada rekayasa hampir tidak berubah lah katakan. Dan sekarang mungkin demandnya sudah berubah juga, karakternya sudah berubah juga dan tentunya sudah mulai harus dikaji ulang dan kajiannya memang sudah dilakukan tahun 2011 dan ini sudah tidak sesuai lagi memang banyak akhirnya asal tujuan ini tidak sesuai dan ini banyak sekali rute-rute yang memang gemuk penumpang dan ada beberapa rute yang mungkin juga menerima oversupply nah di mana dalam rerouting itu diusulkan yang oversupply dialihkan ke rute yang over demand. Nah, itu mungkin ini akan membantu dalam hal memberikan kontribusi yang pas terhadap supaya antara supply demand. Maksud lagi Pak.